Shalom, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi dalam program Levi Ministry edisi Juli 2020. Saudara, saya mengucapkan terima kasih kalau ada beberapa di antara saudara yang setia mengikuti program kami ini. Jika Anda baru pertama kali mengikuti program ini, silakan setelah Anda mendengarkan dan menonton program ini, di-subscribe supaya setiap minggu saudara bisa mendapatkan program ini di notif saudara. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema siapa yang mau untung besar. Saudara, jika semua orang ditanya apakah mereka mau untung besar, apakah itu dalam berbisnis atau dalam hal apa saja, semua pasti menjawab, saya mau. Tetapi apakah keuntungan besar itu datang tiba-tiba begitu saja tanpa usaha yang keras? Saudara, hari ini mari kita belajar banyak bagaimana cara kita mendapatkan keuntungan besar, terutama dalam kehidupan kita di dalam Kristus. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, banyak hal di dalam dunia ini yang menyulut kemarahan kita. Contoh masalah-masalah kecil di dalam keluarga, juga mungkin masalah-masalah besar, baik antar suami istri, orang tua dan anak, mertua dan menantu, atau juga masalah di antara teman-teman atau rekan sekerja kita. Juga mungkin masalah di antara teman-teman pelayanan kita di gereja. Atau mungkin juga di antara kita, saudara, pernah kecewa atau marah besar dan memiliki kepahitan yang mendalam terhadap pemerintah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kemarahan yang berlarut-larut akan menghasilkan satu kebencian dan lama-kelamaan akan menimbulkan dendam yang sulit dilepaskan. Nah, jika kita menanam kebencian dan kepahitan yang mendalam, siapakah yang diuntungkan dalam hal ini? Saya katakan, dialah iblis. Ketika kita menyimpan dendam, kepahitan yang begitu besar dalam hidup kita, tidak memaafkan seseorang, yang diuntungkan adalah iblis. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, inilah pekerjaan utama iblis, yaitu mencuri damai sejahtera setiap orang percaya, supaya orang percaya tidak memiliki sukacita kembali dalam hidupnya. Saudara, satu hal yang kita harus camkan, bahwa kebencian itu seperti pedang bermata dua. Dia akan melukai orang yang kita benci, tapi terlebih dia akan melukai diri kita sendiri yang hidup dalam kebencian itu. Saya akan memberikan satu contoh, satu kesaksian. Ada seorang ibu, saudara. Ibu ini baru saja menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Dan tiba-tiba dia menangkap basah suaminya berselingkuh dengan temannya sendiri. Bagaimanapun perasaan seorang istri terhadap temannya itu, begitu dia sakit hati kepada suaminya, begitu juga dia sakit hati kepada sahabatnya yang mengkhianati dia. Saudara, akhirnya ibu ini memutuskan untuk mengampuni mereka berdua. Nah, dia memutuskan memaafkan perbuatan suami yang sudah menyakitkan hatinya. Dan dia berkata, betapa beruntungnya suamiku dan selingkuhannya, karena aku bersedia memaafkan. Tapi saudara, tiba-tiba dia mendapat satu suara. Roh Kudus berbicara kepada ibu ini dan berkata, ibu, sebenarnya kaulah yang beruntung karena engkau sudah melepaskan kepahitan dan sakit hati yang selama ini engkau pendam. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setelah mendengar kesaksian ibu ini, mari kita bahas secara teologis, apakah benar ibu ini mendapat keuntungan besar setelah dia memaafkan dan mengampuni suami dan sahabatnya yang sudah berselingkuh. Saudara, jika marah dan kita tidak mengampuni, maka yang paling banyak dirugikan adalah diri kita sendiri. Nah, pilihan ada di tangan Anda sendiri. Apakah mau tetap hidup di dalam kebencian, ataukah Anda tetap mau hidup dalam pengampunan? Dan hasil dari pengampunan adalah keuntungan untuk diri kita sendiri. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sesungguhnya firman Tuhan sudah menawarkan kepada kita
suatu keuntungan besar bagi setiap orang yang mengampuni kesalahan orang lain. Pertama, ketika kita mengampuni kesalahan orang lain, dosa dan kesalahan kita pun akan diampuni Allah. Amin. Mari kita baca dalam Markus 11 ayat 25 sampai 26. Firman Tuhan mengatakan, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga bagimu Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Ayat 26. "Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa hadiah terbesar yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang? Apa keuntungan yang terbesar, yang kekal, yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang? Yaitu ketika dosa dan kesalahannya diampuni, dimaafkan, dilupakan, tidak diungkit-ungkit lagi. Ketika seorang narapidana yang terhukum, yang divonis mati, dan tiba-tiba suatu saat dia diberi pengampunan atau grasi istilahnya oleh presiden, dan dia bebas, dia tidak dihukum mati. Mereka, orang-orang seperti ini mendapatkan keuntungan dan sukacita yang luar biasa, karena seharusnya dia mati tetapi diampuni. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, begitu juga dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ketika kita berdoa dan dengan hati yang bersih kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni dosa kita. Asalkan kita tidak memiliki dendam dan kepahitan. Itulah keuntungan kita sebagai orang percaya. Keuntungan yang dikejar-kejar oleh orang-orang sekarang, yaitu bukan materi saja, bukan berkat jasmani, tetapi keuntungan itu yang tidak bisa habis begitu saja, yaitu pengampunan dosa dari Allah. Amin, saudara. Nah, kita masuk poin yang kedua. Apa keuntungan besar yang kita peroleh ketika kita memutuskan untuk mengampuni seseorang? Yaitu doa kita akan dikabulkan. Saya mengambil contoh seorang tokoh yang terkenal, yaitu Ayub. Mari kita baca dalam Mazmur 42 ayat 10. Ayub 42 ayat 10. "Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu." Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagi orang dunia, mengampuni, memaafkan, apalagi melupakan kesalahan orang, ditambah lagi mendoakan musuh kita, itu bagi dunia adalah satu kebodohan, satu kerugian, satu kekalahan besar. Tetapi bagi Allah itu awal dari pintu berkat yang besar. Amin, saudara. Nah, kita melihat di sini Ayub mendapatkan satu keuntungan besar setelah dia mengalami kerugian yang cukup banyak. Kenapa dia mendapat keuntungan yang besar? Firman Tuhan mengatakan setelah dia selesai mendoakan sahabat-sahabatnya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, lihat di sini kesehatan Ayub dipulihkan. Dia mendapat anak-anak lagi yang sudah meninggal. 7 anak laki, 3 anak wanita yang luar biasa cantik-cantiknya. Dan hartanya dikembalikan oleh Tuhan berapa? 2 kali lipat banyaknya dari semula. Teman-temannya, sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya datang kembali. Dan mereka semua datang memberi hadiah banyak kepada Ayub. Berkat Ayub tiba-tiba datang berlimpah-limpah. Ayub tiba-tiba mengalami keuntungan yang sangat besar. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita belajar dari sini. Jika Tuhan sudah memulihkan keadaan seseorang, Dia akan memberikan dengan berlimpah-limpah berkat. Dan berkat itu tidak diduga-duga oleh siapapun masuk ke dalam kehidupannya. Kita belajar dari Ayub, saudara. Ayub berani menyangkal dirinya.
teman-temannya yang sudah berkata tidak benar tentang dia, dia harus berdoa untuk mereka, melepaskan pengampunan, supaya Allah mengampuni dia. Ketika Allah mendengar doa dia, Allah memberkati dia dengan luar biasa. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin saat ini saudara sudah bekerja keras begitu banyaknya, sudah mengeluarkan modal begitu banyaknya. Saudara bersusah payah bekerja untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi seolah-olah langit itu seperti tembaga, tanah seperti besi, tidak bisa menghasilkan apapun dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak mau mentaati firman Tuhan. Mungkin masih ada dendam, kepahitan, kebencian yang selama ini belum diselesaikan. Benci terhadap suami, istri, dendam terhadap siapa saja yang mungkin sudah menyakiti saudara. Hari ini saya ingin katakan, mari kita koreksi diri kita. Saudara, bukannya Allah mau menahan berkat kita, tetapi Allah mengajarkan kepada kita. Tuhan tidak segan-segan untuk mencurahkan berkat-Nya, untuk menjaga memelihara kita. Asalkan kita melakukan tugas kita, bagian kita, yaitu mengampuni dan memaafkan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya akan masuk dalam kesimpulan sebelum menutup renungan pada hari ini. Bahwa mengampuni itu adalah suatu perbuatan yang tidak mudah, tetapi pasti bisa dilakukan. Mengampuni adalah satu pengorbanan atau penyangkalan diri yang diminta Allah sebagai salah satu syarat untuk menikmati berkat-berkat Allah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya berdoa, kiranya kita semua akan selalu dapat menikmati keuntungan besar di dalam hidup ini setelah kita sungguh-sungguh melakukan bagian kita, taat kepada Tuhan dengan setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.